Ya netizen mah sama siapa juga dijodoh-jodohin. Makanya itu yang kadang saya jadi kayak, ini jujur ya nih baru pulang gitu ya. Takut jadinya kalau kerja sama siapapun gitu. Jadi takutnya yang bersangkutan yang dilibat-libatkan kan kurang nyaman gitu. Kan saya juga ada anak juga, takutnya bagaimana kan. Padahal ntar sangkanya kita nggak cerita sama anak, padahal ayah nggak tahu. Presenter kondang Ruben Onsu baru saja kembali menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Yang menarik dalam perjalanan kedua kali ini, Ruben memutuskan untuk mencukur habis rambutnya. Penampilan baru pria kelahiran 15 Agustus ini langsung menuai banyak komentar positif. Banyak yang memuji karena penampilan baru ini membuat mantan suami Sarwenda ini terlihat lebih segar dan maskulin. Menariknya, di balik penampilan barunya ini, netizen malah sibuk menjodohkan dirinya dengan mantan istri Stefan William, Celine Evangelista. Lantas, benarkah hubungan Ruben dan Desy Ratnasari sudah berakhir? Ya netizen mah sama siapa juga dijodoh-jodohin. Makanya itu yang kadang saya jadi kayak, ini jujur ya nih baru pulang gitu ya. Takut jadinya kalau kerja sama siapapun gitu. Jadi takutnya yang bersangkutan yang dilibat-libatkan kan kurang nyaman gitu. Kan saya juga ada anak juga, takutnya bagaimana kan. Padahal ntar sangkanya kita nggak cerita sama anak, padahal ayah nggak tahu. Cuman pas kemarin itu jadinya dijodoh-jodohin, ini ya Allah. Saya diam pun terkesan mengaminkan, dijawab pun untuk mereka yang nggak suka tetap aja nggak suka gitu. Jadi makanya saya bilang, itu yang saya minta, ya Allah mudah-mudahan saya nggak salah langkah dalam menjawab, nggak salah langkah dalam mengucap gitu. Dan mudah-mudahan langkahku ini ya ketika mau silaturahmi ya silaturahmi aja toh gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa, semuanya berteman baik. Hilang ditanyain lagi, dibilang putus, dibilang Allah. Ya memang belum, nggak ada. Dia sibuk, saya sibuk, nggak ketemu. Ini sibuk nggak ketemu. Iya kan? Jadi maksudku tuh jadinya mau ketemu sama siapapun ya, kalau aku punya rasa khawatir jadinya gitu. Kabar kedekatan Ruben dengan Celine bermula saat ayah dari Bertrand Peto ini menjadi host di salah satu podcast dengan Celine sebagai bintang tamunya. Dalam podcast tersebut, keduanya saling menceritakan pengalaman masing-masing setelah memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Potret kebersamaan Ruben dan Celine inilah yang langsung memunculkan komentar positif. Salah satu yang paling menarik, keduanya didoakan agar selalu istiqomah. Apakah doa dari pengikutnya ini akan menjadi salah satu sinyal bahwa kakak kandung dari Jordi Onsu akan segera melepas masa dudanya? Jalanin aja, karena udah Allah kita yang punya Allah nih semuanya ya. Jadi kalau kita terlalu banyak minta, nanti jadi nggak fokus kan. Makanya kalau ditanya nggak ada, sama sekali nggak ada minta jodoh, minta ini nggak ada. Lebih banyak mengkoreksi diri, lebih banyak kayak berdoa untuk kedepannya, berdoa untuk semuanya kan. Karena di posisi yang sekarang ini, kenapa sih banyak yang baru umroh kemarin, kok umroh lagi gini-gini? Iya, karena banyak hal yang saya tertinggal sebenarnya. Jadi selama insya Allah saya masih ada, sama Allah dikasih nafas, sama Allah dikasih kesempatan ya, saya sambut dengan baik. Karena sama-sama kita lagi mualaf sama-sama kan, memeluk agama Islam. Jadi ada beberapa cerita yang saya rasa itu bukan konsumsi publik, yang hanya kami yang tahu gitu. Dan bercerita dan terus wow gini, ya saling takjub. Benar-benar hidayah yang dia terima sama yang saya terima itu kan berbeda-beda gitu. Jadi ya alhamdulillah itu tidak membuat kami kendur atau banyak terpaan, banyak apapun itu ya terus jalanin insya Allah mudah-mudahan. Tapi kan ini kan sebenarnya kan sebagian dari ibadah yang kita lakuin.
pokoknya gini, pokoknya kalau ada kekasih pasti kita ceritakan ya. Tapi kalau enggak ya mau ngapain? Iya kan, orang berteman semuanya kan berkomunikasi, aku baik aja gitu. Jadi makanya aku nggak mau dalam perjalananku yang sekarang ini lagi benar-benar belajar jadi pecah fokusnya gitu. Enggak, sama sekali enggak. Aku semuanya aku serahkan sama Allah aja pokoknya. Tapi hal apapun itu ya manusia kan punya rencana semuanya, tapi kan yang punya mau pasti Allah kan. Jadi saya lagi fokus untuk berkomunikasi sama Allah aja, tidak membuka komunikasi secara spiritual gitu ya, secara keinginan itu dengan orang lain, tapi ya lewat Allah aja udah. Tahun 2025 sejatinya dijadikan pemilik nama lengkap Ruben Samuel Onsu ini sebagai bagian dari perjalanan spiritual untuk mendapatkan ridho dari Ilahi. Kerinduannya untuk kembali ke Tanah Suci sebagai bagian untuk memulihkan luka masa lalunya. Luka yang tergores kini perlahan terobati oleh keimanan di dalam perjalanan hijrahnya. Sebuah doa dan harapan untuk bangkit dan kembali menikmati kebahagiaan yang pernah singgah meski hanya untuk sesaat. Ya senang, bahagia, terus ya kembali banyak yang saya temui. Kalau kan saya juga masih baru ya, jadi Hasbi banyak ngenalin saya tentang baik di Mekah ataupun di Madinah, hal-hal yang belum kemarin pada saat umroh pertama saya selesaikan gitu. Iya, kan umroh yang saya kedua ini saya pernah ngobrol berdua sama Hasbi gitu. Bi, ini obrolan di Tanah Suci. Perjalanan saya kedua mau sama mama gitu. Mudah-mudahan Allah kasih jawab gitu. Karena salah satu yang aku doa pada saat umroh pertama itu ya bisa umroh sama mama gitu. Dikumpulin di situ, sholat bareng, doa bareng, terus tawaf bareng. Ya alhamdulillah. Hasbi bilang ya ngomong kak, semuanya diungkapin. Kalau yang kedua ini ya pertama kesehatan, ketenangan, dan terus kedewasaan, rezeki yang banyak, berlimpah, anak-anakku sehat, mereka sukses di bidangnya masing-masing gitu aja. Ya, gitu mungkin. Takut saya kalau bilang iya ntar Allah bilang belum. Jadi saya jalanin aja dan mencoba untuk belajar lebih baik lagi, tidak menjadi orang yang fanatik, tapi minimal saya punya fondasi yang bagus. Lebih ke usia sih. Angka di umur itu kan nggak gampang ya. Jadi umurnya itu harus menjadi pengingat kita untuk menjadi lebih dewasa, lebih baik, gitu aja sih.